shanan. Alleluia, 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 alleluia. Selamat bergabung teman-teman semua. Selamat datang di Patristics 101, sebuah kelas online yang kita selenggarakan dalam 7 pertemuan bersama dengan Rumah Bizantin. Ada Bapak Romo Alexander Kenes di sini bersama kita yang akan menjadi pembina dari Rumah Bizantin, dan bersama kita juga ada Mas Christian Tombiling, narasumber kita pada pertemuan pertama ini. Nah, sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu, berdoa dengan tradisi Bizantin. Oke, baik, kita semua akan berdoa. Mari kita sebelum doa, mari kita berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Ya Raja Surgawi, penolong dan roh kebenaran yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu, sumber segala yang hidup, yang baik dan pemberi hidup, datang dan tinggallah bersama kami. Bersihkanlah kami dari segala noda, dan selamatkanlah jiwa kami yang maha baik. Amin. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. 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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Terima kasih, Mas Tian. Oke, sebelum kita memulai pada materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan bersama siapakah kita akan berbicara. Ya, oke. Baiklah, apakah semua bisa melihat slide? Belum, Pak, yuk. Oke. Oh ya. Iya, oke. Pertama saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Mas Christian Tombiling. Beliau adalah ikonografer dan akolit Rumah Bizantin. Saat ini tengah menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa di Binus University pada jurusan Sistem Informasi. Namun sudah pernah beberapa kali mengampu seminar di Rumah Bizantin, diantaranya adalah seminar spiritualitas Bizantin di tahun 2019 dan juga seminar mengenai ikon kudus yang juga di tahun 2019. Bersama kita juga ada yang bersinar Imam Agung Alexander Wahun Kenes. Beliau berasal dari Ukraina. Riwayat pendidikan beliau sebelumnya adalah di Magister Teologi pada Holy Cross College di Amerika Serikat. Dan beliau pernah menjabat sebagai Vikaris Jenderal Katedral Santo Petrus dan Paulus di Melbourne. Juga pernah menjadi perwakilan Uskup Agung Katolik Roma dan Uskup Katolik Timur di Pelabuhan Melbourne, Victoria dari tahun 98 sampai dengan tahun 2014. Dan sebelum ke Indonesia, beliau merupakan Ketua Komisi Liturgi Katedral Santo Petrus dan Paulus di Melbourne. Baiklah. Nah, pertemuan ini sendiri ini akan dibagi menjadi 2 sesi.
Sesi pertama adalah presentasi materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Mas Christian Tombiling. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, harapan kita teman-teman di sini semua bisa aktif untuk membangun diskusi yang sehat, yang menarik, sehingga pertemuan ini menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua yang ingin mengerti. Dan juga kita akan ada materi yang akan kita kirimkan lewat email. Silakan teman-teman kalau ingin memperoleh materi yang akan kita kirimkan lewat email, bisa mempublish emailnya, bisa mengkomen emailnya di kolom chat ya. Bisa memberitahukan emailnya di kolom chat, nanti kita akan kirimkan materinya melalui email. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, saya serahkan kepada Mas Christian Tombiling untuk melakukan presentasi. Silakan Mas Christian. Baik. Saya share screen ya. Screen-nya? Siap, cukup jelas. Oh ya, oke. Baik, selamat Yesus Kristus, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Selamat datang di diskusi pertama kita. Silakan. Diskusi pertama, kita membahas mengenai lini masa era patristik. Kita mempunyai 3 tujuan diskusi pada saat ini. Pertama, agar kita mendapat gambaran umum mengenai para bapak gereja dan klasifikasi mereka. Yang kedua, kita memahami kebenaran dari para bapak gereja. Dan yang terakhir, agar kita memahami relevansi mereka di dalam gereja dan dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Akan 4 buku referensi untuk sesi kali ini. Yang pertama ada Katekismus kita, Katekismus Katolik Timur Yunan Ukraina, Kristus Pasca kita, ada juga Alkitab Studi Ortodoks. Kemudian ada tulisan dari Metropolitan Emilianos Timiadis, tulisan seorang metropolitan, seorang imam. Kemudian saya juga menggunakan referensi tulisan-tulisan langsung dari para bapak rasuli yang dikomposisi oleh Philip Schaff dalam bahasa Inggris. Itu para bapak gereja. Kita mungkin sering mendengar istilah bapak gereja ketika kita melakukan diskusi, kita melakukan dialog mengenai iman gereja. Yang bapak gereja itu sering kita jadikan pembenar, bahkan pembenar sebagai liturgi yang kita sedang laksanakan. Oke. Jadi kita sudah dapat gambaran awal sebenarnya, mungkin sebagian besar dari kita yang adalah umat Katolik, bahwa Bapak Gereja ini orang-orang penting. Sekarang kita akan coba menelisik satu-satu, Bapak Gereja itu sebenarnya siapa. Katekismus Kristus Pasca kita memberikan dari siapa itu para Bapak Gereja. Yang pertama adalah mereka yang melanjutkan pemberitaan Injil yang apostolik. Memberitakan Injil melalui pengajaran yang benar, memberitakan Injil melalui hidup yang suci, saksi mata tradisi apostolik, dan pembela kebenaran dan kemurniannya. Jadi dari sini kita bisa dapat gambaran umum mengenai siapa itu para Bapak Gereja. Tapi tidak serta-merta orang yang punya 4 faktor ini langsung disebut sebagai Bapak Gereja. Karena ada banyak juga pengkhotbah, ada banyak imam yang memberitakan Injil yang benar, ada banyak santo-santo yang hidupnya suci, tidak langsung disapa sebagai Bapak Gereja. Gereja punya definisi yang lebih spesifik atau pandangan yang lebih spesifik mengenai siapa para Bapak Gereja ini. Nah, ini kita akan lihat sebentar, kita akan belajar dalam pengategoriannya. Tapi di sini kita bisa dapat gambaran pasti bahwa orang yang tidak mempunyai 4 faktor ini tidak bisa disebut sebagai Bapak Gereja. Gitu. Adalah satu penggalan dari pengakuan iman Nisea Konstantinopel, atau yang sering kita umat Katolik sebut sebagai pengakuan iman panjang. Yang kita sebut, kita ucapkan setiap hari Minggu dalam ibadat kita, atau setidaknya
sekali setahun dalam ibadat Paskah ya. Nah, di sini kita lihat, kita mendasarkan iman kita, aku percaya, artinya kita mendasarkan iman kita kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya, tolong garis bawahi kata apostoliknya, berarti kita percaya akan pengajaran gereja yang apostolik, artinya berasal dari para rasul. Nah, ini akan menjadi fondasi kita untuk mempelajari mengenai para bapak suci atau para bapak gereja. Pengategorian. Dalam pengategorian ada 3, kronologis atau secara lini masa, yang kedua secara geografis, dan yang ketiga secara bahasa. Adalah secara kronologis. Bapak suci yang paling tua, para bapak gereja yang paling dulu itu disebut sebagai bapak rasuli. Atau lebih tepatnya bapak-bapak setelah para rasul. Jadi setelah para rasul mangkat, mereka yang mengajar setelah itu adalah yang disebut sebagai bapak rasuli. Ini kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Mereka ini hidup pada abad pertama dan abad kedua. Hapus dari Smyrna atau dari Mirah. Kemudian yang ketiga faktor pengategorian berikutnya ini, kita bertolak, kita mengambil patokan dari konsili-konsili ekumenis, yaitu musyawarah seluruh uskup dari seluruh dunia untuk menentukan kebenaran ketika ada ajaran sesat. Jadi pada konsili Nikea dan konsili Kalsedon, itu gereja terpecah, ada 2 aliran sesat besar yang lahir dari kedua konsili tersebut. Pertama, para bapak ante Nikea. Ante maksudnya sebelum konsili Nikea terjadi. Jadi itu para bapak setelah para bapak rasuli mangkat, mereka yang setelah itu sampai konsili Nikea mendapatkan rumusan hasilnya. Salah satu contohnya adalah Bapak Clemens dari Roma. Setelah itu ada Bapak Post Nikea, yaitu post artinya setelah konsili Nikea terjadi. Ini para bapak yang berada pada masa transisi gereja, dari gereja bawah tanah, dari gereja yang bersembunyi, dari gereja yang ketakutan, yang menderita, yang dianiaya, menuju gereja yang jaya. Mereka yang membantu merumuskan cara hidup umat Kristen yang benar di dalam suatu kerajaan yang bebas. Salah satu contohnya adalah Bapak Yohanes Sang Mulut Emas atau Chrysostom. Kemudian setelah itu ada konsili Kalsedon. Bapak Kalsedonian adalah mereka yang setelah konsili Kalsedon sampai setelahnya. Contohnya adalah Bapak Yohanes Damaskus. Beliau membela ikonografi. Jadi beliau mengatakan bahwa ikon itu boleh ditempatkan dalam gereja. Patung ikon boleh dipakai dalam gereja. Itu nggak salah. Ada dasar Alkitabiahnya, malah itu mendukung Alkitab. Beliau justru mengatakan bahwa jika patung itu dirusak, jika ikon itu ditelantarkan dari gereja, itu justru yang melawan Alkitab. Itu Bapak Yohanes Damaskus. Gereja Katolik Roma memandang bahwa para bapak gereja itu hanya berhenti pada Bapak Yohanes Damaskus. Sementara setelah era Bapak Yohanes Damaskus, Katolik Roma mengatakan, menyebutnya sebagai era skolastik atau suatu metode pembelajaran pada saat itu. Skolastik ini akan kita pelajari pada pertemuan yang paling terakhir. Sementara gereja Ortodoks dan gereja Katolik Timur memandang bahwa era para bapak gereja tidak berhenti pada Yohanes Damaskus. Era bapak gereja itu terus berlangsung sampai di mana gereja membutuhkannya itu. Jadi bisa jadi pada masa depan mungkin ada bapak gereja yang berasal dari tahun 2020. Bisa jadi selama bapak gereja itu memenuhi faktor yang tadi telah disebutkan dan gereja memerlukan para bapak gereja itu. Selanjutnya adalah geografis. Ini saya bagi menjadi 5 bagian yang paling umum. Memang ada bagian-bagian lain, tapi itu biasanya tidak dijadikan rujukan. Yang pertama adalah para bapak padang gurun. Bapak padang gurun adalah mereka yang mengasingkan diri, lari dari kota, lari dari keramaian, pergi ke suatu tempat yang terpencil. Mungkin karena pada saat itu yang ada hanyalah padang gurun, jadi mereka pergi ke padang gurun, mengasingkan diri, dan mencari hikmat Allah di sana dengan bergumul dalam rohnya sendiri.
di Ortodoks dan Katolik Timur, kita tidak melihat adanya pembagian antara wahyu pribadi dan wahyu umum untuk dijadikan sumber kebenaran. Jadi di kita anggap bahwa yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan kepada mereka yang bertapa di padang gurun, mereka yang mencari Allah dalam pergumulan batinnya, itu dipandang sama, setara dengan mereka yang belajar di perpustakaan, belajar melalui perguruan, itu kita pandang sama. Wahyu itu turun dari Allah yang sama, diberikan dari roh Allah yang sama. Salah satu contoh Bapak padang gurun, Santo Antonius yang Agung. Selanjutnya adalah para Bapak Syria atau Suriah. Mereka yang berdiam di sekitar Suriah atau yang berkhotbah di sekitar sana. Contohnya adalah Santo Efraim. Kemudian ada Bapak Kappadokia, contohnya Santo Basil yang Agung. Ada Bapak Alexandria yang mereka yang diam di sekitar Mesir, contohnya ada Santo Cyrillus dari Alexandria. Ada juga Bapak Antioquia, contohnya adalah Santo Ignatius. Mereka ini sering dirujuk dalam, kalau kita mau belajar Bapak Gereja, kita pasti sering mendengar mereka itu punya sebutan Bapak Bapak Ignatius dari Antioquia misalnya, atau Bapak Efraim dari Syria, Ephraim of Syria gitu. Selanjutnya adalah pengategorian secara bahasa. Nah ini sebenarnya yang paling umum kita dengar. Akan ada banyak saat kita belajar Bapak Gereja, kita banyak akan mendengar ditulis, oh ini berasal dari para Bapak Yunani, ini berasal dari para Bapak Latin. Nah, pembagian 4 hal ini, Yunani, Latin, Syria, Alexandria, itu sesederhana hanya bahasa atau bahasa yang dipakai oleh para bapak waktu mereka menulis atau waktu mereka mengajar. Jadi kalau ada yang menyebut atau ada yang menulis ini berasal dari para Bapak Yunani, berarti sesimpel mereka para Bapak Gereja yang menulis dengan bahasa Yunani. Begitu juga dengan Latin, Syria. Kalau Alexandria mereka yang menulis dengan bahasa Mesir atau bahasa Mesir kuno. Seperti itu. Nah, biasanya pembagian pengkategorian ini dalam buku-buku itu terjadi secara acak. Jadi sekarang kalau kita nanti akan belajar nanti, kita akan jumpai sebutan ini Bapak Yunani, ini Bapak Latin, atau ini Bapak Padang Gurun. Kita sekarang sudah tahu itu maksudnya apa. Seperti itu. Jadi ini pengkategoriannya. Pada pertemuan pertama ini, saya mau ajak kita untuk berkenalan, untuk mengakrabkan diri dengan para bapak-bapak gereja. Biarkan mata kita ini akrab dengan wajah-wajah mereka. Ini saya ambil ada 7 bapak gereja yang terkenal, yang bisa kita coba familiarkan, akrabkan diri kita. Ada Bapak Liturgi dan Bapak Guru. Kita mulai dari Bapak Liturgi. Ada 4 Bapak Liturgi. Karena dalam liturgi Bizantin, 4 Bapak ini menyusun sebuah liturgi atau mengubah sebuah liturgi yang liturginya masih kita pakai sampai hari ini. Yang paling tua adalah liturgi dari Rasul Yakobus. Bapak Yakobus yang adalah saudara Tuhan kita. Beliau menyusun liturgi yang pada saat itu durasinya sekitar 12 jam. Kemudian nanti Bapak Basil yang Agung ini memendekkannya, menyingkatkannya menjadi liturgi yang lebih singkat, kurang lebih 3 jam. Yohanes Chrysostom juga menyingkatkan liturgi dari Basil ini menjadi lebih singkat lagi. Nah, liturgi dari Santo Yohanes Chrysostom ini yang selalu kita orang Bizantin pakai setiap hari Minggu. Liturginya bisa diadakan sejam saja cukup. Gitu. Namun Rasul Yakobus dan liturginya Santo Basil yang Agung kita juga masih pakai dalam liturgi kita. Tapi pada hari biasa dan pada hari-hari Minggu kita pakai liturgi dari Yohanes Chrysostom. Gregorius yang Agung ini adalah seorang paus. Beliau juga mengubah sebuah liturgi Ekaristi. Karena pada masa itu dan sampai sekarang juga, di saat kita mengenangkan penderitaan Tuhan, di masa-masa sengsara Tuhan, kita tidak merayakan liturgi Ekaristi. Atau kita tidak merayakan adanya konsekrasi. Nah, Paus Gregorius Agung ini yang menyusun sebuah liturgi untuk
dirayakan pada hari-hari tidak boleh ada misa atau tidak boleh ada liturgi, yang kita sebut sekarang sebagai liturgi prasidikara atau pre-sanctified gift. Liturgi Gregorius Agung ini dipakai setiap dari hari Senin sampai hari Jumat dalam liturgi Prapaskah Bizantin. Sementara dalam Latin hanya dipakai sekali, yaitu pada hari Jumat Agung. 3 Bapak Padang Gurun. Beberapa dari mereka itu adalah orang yang terpelajar, orang yang berasal dari kalangan bangsawan. Tapi tidak sedikit juga yang mengasingkan diri karena walaupun mereka itu bukan berasal dari bangsawan, walaupun mereka itu bukan orang kaya, bukan orang terpelajar. Contohnya ini Ibu Maria dari Mesir. Ibu Maria dari Mesir ini seorang prostitusi awalnya. Beliau berdosa dengan sangat besar, dikisahkan. Dan tapi yang sangat penting dari Ibu Maria dari Mesir ini adalah pertobatannya. Gereja bahkan memasukkan kisah Ibu Maria dari Mesir untuk dibacakan di gereja dalam liturgi pada hari Kamis minggu ke-5 Prapaskah. Jadi dari beliau, dari pergumulan Ibu Maria dari Mesir, dari kisah hidupnya kita bisa belajar untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada Bapak Pachomius dari Padang Gurun. Dalam Katolik Roma, Rosario mungkin adalah suatu devosi yang paling populer, yang paling dicintai oleh semua orang. Nah, kita di Bizantin, kita punya yang namanya Chotki atau Komboskini, bahasa Yunaninya. Chotki ini bisa dikatakan diturunkan kepada Santo Pachomius. Pada saat itu, Pachomius sedang bergumul dengan kehidupan doanya. Dia ingin berdoa, tetapi iblis katanya selalu mengganggu dia, sehingga tali doa yang selalu disimpulkan agar dia bisa menghitung doa-doanya selalu itu diceraikan oleh iblis. Selalu tali doanya itu terurai kembali. Akhirnya dikisahkan konon, ada malaikat Gabriel, ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa Theotokos Bunda Maria sendiri yang menampakkan diri kepada Pachomius dan menunjukkan kepada beliau tali doa yang sekarang kita sebut sebagai Chotki atau Komboskini. Jadi sejak beliau kita mulai memakai Komboskini, kita mulai memakai Chotki. Di dalam Chotki itu ada spiritualitas yang sangat besar, ada makna teologis yang sangat mendalam, dan itu juga dijadikan sebagai dasar iman kita. Bahkan berkembang di Katolik Roma nantinya pada abad ke-15 kurang lebih kalau nggak salah, sebagai Rosario. Begitu. Kemudian Santo Antonius yang Agung ini adalah seorang yang menyusun peraturan kebiaraan atau pertapaan yang pertama. Jadi mengasingkan diri, berdiam diri itu bukan sesuatu yang mudah. Kita perlu tuntunan dalam berdiam diri, dalam meditasi. Orang tidak bisa hanya pergi saja ke padang gurun tanpa tuntunan apapun dan langsung mencoba melakukan meditasi. Bahkan ada yang gila karena mengasingkan diri, karena berdiam diri. Maka Santo Antonius melalui wahyu ilahi, melalui Roh Kudus, beliau menyusun peraturan-peraturan kebiaraan yang bahkan gereja dan umat awam pun menggunakannya. Seperti itu. Oke, jadi ini ada 7. Lihat, kita bisa familiarkan diri kita dengan wajah-wajah mereka ini. Mendapat gambaran umum tentang Bapak Gereja itu siapa, setelah kita melihat wajah mereka itu bagaimana, kita masuk ke dalam inti diskusi kita, yang akan membantu kita untuk belajar mengenai para Bapak Gereja selanjutnya. Ada 3 inti diskusi kita. Yakin para Bapak Suci ini benar. Tadi kita sudah lihat pada awal, menurut yang didefinisikan oleh Katekismus, bahwa para Bapak Suci ini selalu berkaitan dengan Injil, berkaitan dengan tradisi suci. Jadi tradisi suci ada 2, tradisi tertulis dan tradisi tidak tertulis. Tradisi tertulis itu Alkitab atau kitab suci, dan tradisi yang tidak tertulis itu misalnya ikon, liturgi kita, nyanyian, madah-madah, itu liturgi yang tidak tertulis. Saya asumsikan semua kita percaya kepada Alkitab. Nah, kita yang sudah percaya kepada Alkitab, kita harusnya percaya juga kepada para Bapak Suci.
Mengapa? Pertama, pada masa awal, Injil yang beredar itu bukan hanya Injil yang kita kenal sekarang. Ada sekitar 40 Injil yang beredar pada masa-masa awal gereja, dan akhirnya dikanonkan hanya 4. Nah, dalam proses pengkanonan itu, Bapa Suci itu sangat berperan dalam mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau kita menerima Injil, kita menerima kitab suci sebagai sebuah landasan kebenaran, kita juga harus percaya kepada para Bapa Suci yang mengatakan bahwa itu benar. Seperti itu. Jadi para Bapa Suci itu selalu mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam pertemuan berikutnya, kita akan melihat para Bapa Suci awal. Ada juga dari mereka yang menyusun kanon kitab suci menurut kajian mereka sendiri. Dan semuanya itu selaras. Bisa nanti kita bahas itu pada pertemuan berikutnya. Kemudian, konsili juga menjadi dasar iman Kristen. Kita tahu bahwa sebelum kitab suci lahir, gereja itu sudah ada. Dan kebenaran itu ditegakkan oleh para gembala atau para penegak kebenaran, yaitu para rasul. Dan dalam katekismus, kita membaca bahwa yang mendapat suksesi apostolik itu adalah para bishop, episkopos, atau para uskup. Konsili para uskup inilah yang selalu menghasilkan landasan-landasan kebenaran juga, selain Alkitab. Begitu. Dalam konsili ini, semua konsili itu selalu merujuk, selalu mendapat bantuan dari pengajaran para Bapa Suci. Bahkan ada beberapa Bapa Suci yang juga merupakan anggota konsili. Oke, jadi ini dasar iman Kristen. Kedua, kita yakin karena mereka yang paling dekat dengan ajaran iman. Ajaran mereka yang paling dekat dengan ajaran yang murni. Ya, kita bisa ilustrasikan, ada 2 pilihan, yang mana kita mau percaya. Yang pilihan yang pertama, apa kita mau percaya kepada pengkhotbah pada masa kini yang hanya berbekalkan Alkitab dan menafsirkannya semaunya sendiri, ataupun dengan interpretasi-interpretasi berbagai rupa, atau kita percaya kepada para Bapa Suci yang memang diantaranya juga yang menyusun kitab suci, yang meneguhkan kitab suci itu sendiri, dan yang menafsirkan Alkitab itu, menafsirkan apa yang tertulis dalam kitab suci sesuai dengan konteksnya, karena mereka secara kronologis, mereka yang lebih dekat dengan saat Alkitab itu ditulis. Bahkan mereka yang lebih dekat dengan para rasul. Yang ketiga, ajaran mereka selaras dan konsisten. Kita tahu bahwa kebenaran itu sesuatu yang eksklusif. Misalnya, jika ada 2 orang berargumen, dan kedua argumen ini saling menentang satu sama lain, hanya satu yang benar, dan yang satu itu pasti salah atau sesat. Dan ajaran para Bapa Suci ini kita bisa bilang mereka itu selaras antara satu sama lain, dan mereka itu ajarnya itu konsisten. Karena kalau ada Bapak Gereja yang mengajarkan yang satu, sementara yang lain mengajarkan yang lain, sudah pasti yang satunya itu, yang lainnya itu sesat. Seperti itu. Kemudian yang keempat, para Bapa Suci ini benar karena mereka itu orang kudus. Memang ada beberapa Bapa Suci yang bukan orang kudus, tetapi itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Bapak-bapak rasuli dan bapak-bapak gereja awal, banyak dari mereka yang merupakan martir. Contoh yang paling menyentuh hati umat itu adalah cerita dari Santo Polikarpus, uskup dari Smyrna. Dia dihadapkan kepada kaisar, disuruh menyangkal Kristus. Dia bilang, sudah bertahun-tahun, sudah 80 tahun saya mengikuti Kristus. Sampai sekarang dia tidak pernah menyangkal saya. Akhirnya dia dihukum mati setelah itu. Katanya dia dibakar, tetapi api tidak mempan. Akhirnya dihukum dengan cara ditusuk. Ditusuk apa dipotong. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa jika mereka saja rela untuk menderita, rela untuk mati, daripada mau menyerahkan ajaran mereka, kita bisa tahu betapa seriusnya mereka ini, betapa mereka tidak main-main dengan apa yang mereka katakan.
Seperti itu. Oke, jadi ini adalah 4 faktor mengapa kita yakin para Bapa Suci ini benar. Semoga di sini kita bisa yakin mereka itu benar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita berpegang pada para Bapa Suci? Oke, jadi di sini kita tidak hanya, yang penting saya sudah tahu Bapa Suci itu seperti ini, ya sudah, terima kasih. Bukan seperti itu. Ada 4 faktor juga mengapa kita berpegang pada para Bapa Suci. Pertama, karena mereka mewartakan kebenaran dan menjadi penegak ajaran yang salah. Jadi di mana kesesatan itu muncul, selalu Bapa Suci ada di sana. Selalu mereka menegakkan kebenaran. Jangan berpikir bahwa pada masa ini kita itu bebas dari kesesatan. Bahkan dalam agama Kristen pun, antar denominasi kita sendiri, kita bisa melihat ada banyak ajaran-ajaran sesat yang justru ditentang oleh para bapa gereja, sampai hari ini masih lestari di gereja-gereja sana. Jadi ini salah satu alasan yang cukup kuat mengapa kita harus berpegang pada mereka. Mereka adalah saksi dari dogma-dogma. Kita tidak hanya belajar Alkitab, kita tidak hanya belajar iman kita, hanya sekedar belajar dari katekismus atau dari setiap homili yang disampaikan oleh imam pada hari Minggu. Kalau kita mau belajar lebih sungguh-sungguh, lebih dalam lagi mengenai iman kita, atau kalau kita mau meningkatkan kualitas iman kita, yang baik dilakukan adalah kita mempelajari bagaimana sampai rumusan iman itu terjadi, bagaimana sampai dogma-dogma itu dirumuskan. Dan dengan membaca para Bapa Suci dan berpegang pada tulisan-tulisan para Bapa Suci, kita bisa tahu, dogmanya itu menjadi seperti ini karena ada perjalanan iman yang seperti itu. Seperti itu. Mereka adalah jantung hati, bahkan kesadaran dari gereja itu sendiri. Ya istilahnya kalau kita melihat gereja, kita melihat ajaran para Bapa Suci. Kalau kita membaca ajaran para Bapa Suci, kita melihat, inilah gereja. Seperti itu. Awan pertanyaan-pertanyaan zaman. Ini bukan sebuah rahasia, bukan sebuah yang tersembunyi lagi bahwa Juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak mewariskan kepada kita eksposisi-eksposisi yang mendalam mengenai cara mengimplementasikan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dengan guru-guru besar agama lain yang mungkin sudah guru-guru besar agama lain menjelaskan secara detail sampai bisa dibuktikan secara saintifik. Juru selamat kita tidak seperti itu. Nah, para pertanyaan-pertanyaan zaman ini, karena zaman terus berkembang dan Alkitab itu tetap sama dari dulu sampai sekarang, mengimplementasikannya itu harus ditafsirkan, dan para Bapa Suci ini adalah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan zaman ini. Jadi kalau kita mau cari tahu bagaimana mengimplementasikan, contoh paling sederhananya itu dalam liturgi. Dalam liturgi, kita bisa lihat banyak hal di sana yang para Bapa Suci wariskan kepada kita sebagai suatu peneguhan atas ajaran yang benar, sebuah peneguhan bahwa ini ajaran yang benar dan itu ajaran yang salah, dan juga untuk meneguhkan iman umat seturut dengan kondisi budaya pada zaman itu. Kita berpegang pada mereka karena mereka yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita mendengar, di sini tertulis kutipan dari Alkitab Studi Ortodoks. Kita mendengarkan ajaran mereka karena mereka mendengarkan ajaran Kristus. Jadi pada akhirnya ini adalah sebuah pertanyaan iman. Apakah kita percaya kepada sabda Kristus yang mengatakan bahwa aku akan melindungi, aku bersertamu sampai akhir zaman, atau tidak? Kita mendengarkan ajaran mereka karena mereka mendengarkan ajaran Kristus. Ya, mungkin itu presentasi pertemuan pertama ini, lini masa patristik. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Mas Christian Tombiling atas presentasinya. Ya, demikian sesi pertama kita sudah selesai.
sekarang kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini diperkenankan yang bagi yang ingin mengutarakan langsung pertanyaannya, pendapatnya, monggo silakan dibuka mic-nya. Nanti akan ada diskusi dari kita di sini. Nah, bisa juga kalau misalnya teman-teman kesulitan mengakses mic, bisa juga di komen, bisa juga memberikan pertanyaan via komen, begitu. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, menarik sekali sebenarnya ya pembahasan mengenai era patristik ini. Saya jadi teringat satu cerita saya baca dari buku juga, di mana kisah tentang apologetika gitu. Jadi banyak apologet Kristen itu menggunakan tulisan-tulisan Bapak Gereja untuk membela iman ya, untuk membela iman kekristenan gitu. Saya teringat itu ketika ada salah satunya itu penulis Protestan Lee Strobel, dia bilang begini, ketika ada satu kejadian kecelakaan di mana ada mobil merah menabrak mobil biru begitu di perempatan. Kesaksian awal, berita-berita awal menyatakan bahwa mobil merahlah yang menabrak mobil biru. Namun kemudian ketika 10 tahun berlalu, muncul kesaksian lain yang menyatakan bahwa justru sebaliknya, mobil biru yang menabrak mobil merah. Nah, yang mana yang bisa dipercaya begitu ya? Yang mana bisa kita percaya? Nah, tentu saja yang bisa kita percaya adalah kesaksian yang paling dekat dengan kejadiannya, yaitu yang waktu awal-awal di mana yang ada menyatakan mobil biru menabrak mobil merah begitu. Nah, begitu juga dengan patristik ini ya. Kenapa patristik begitu penting? Kenapa Bapak-bapak gereja begitu penting? Karena tadi sudah diberitahukan oleh Mas Tian juga bahwa Bapak-bapak gereja berada sangat dekat dengan para rasul, berada pada masa-masa yang sangat dekat dengan kebenaran yang dari Kristus itu sendiri. Oke, saya lihat tadi ada satu pertanyaan dari Mas Nathanael Reynard. Apakah perbedaan dokter gereja dan Bapak gereja? Oke. Church. Jadi ini sebenarnya lebih ke pengertian Katolik Roma ya, dari pengertian Latin. Kalau setelah Yohanes Damaskus tadi, Katolik Roma udah mengatakan ini kita masuk ke dalam era skolastik. Istilah Bapak Gereja tidak lagi digunakan, tetapi yang digunakan istilah Doctor of the Church. Mungkin Father Alexander bisa membantu menjawab. Di sini udah ada klip belum? Ada Mas Davin di sini bersama kita juga. Mas Davin, apakah bisa mendengarkan kami, Mas Davin? Mas Davin ini ya adalah ketua Yayasan Bisa, teman-teman. Nggak usah disebut-sebut. Begini, istilah Bapak Gereja, Fathers of the Church, dengan istilah Doctors of the Church, atau dalam bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan bukan sebagai dokter gereja, tapi pujangga gereja. Ya, harus dipahami bahwa ada Bapak Gereja yang juga masuk pujangga gereja. Ini yang sama sekali berbeda. Ya, jadi istilah Bapak Gereja itu istilah gereja awal. Sebetulnya Bapak Gereja itu apa sih? Istilah Bapak Gereja itu lebih mengatakan kita murid-muridnya para rasul. Jadi dalam arti kita, kalau kita bicara Bapak Gereja, kita bicara pengembangan teologi pada gereja mula-mula dari zaman segera setelah para rasul meninggal sampai zaman konsili-konsili. Nah, pujangga gereja itu istilah yang dibuat di Katolik Roma untuk melabel orang-orang yang oleh gereja di Roma dianggap tulisan-tulisannya penting dan layak untuk menjadi dasar-dasar yang penting dipahami oleh semua orang beriman. Ada banyak Bapak gereja yang masuk juga pujangga gereja.
Yohanes Chrysostomos ada di situ. Santo Agustinus ada di situ. Santo Athanasius ada di situ. Tapi ada juga pujaga-pujaga gereja yang bukan bapak gereja. Contoh paling gampang, yang belum lama, yang cukup kontroversial, Santo Gregory dari Narek, yang Santo dari Armenia, atau Santa Brigita, atau Teresia Lisieux. Gitu ya. Itu juga pujaga gereja, tapi mereka bukan bapak gereja, karena masanya sudah masa yang berbeda. Ya, jadi ini dua istilah yang berbeda yang sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali, tapi memang ada overlapping-nya. Ya, jadi istilah pujaga gereja itu betul-betul istilah teknis yang dikembangkan di Roma, di gereja Latin, untuk apa yang menurut mereka itu secara intelektual patut untuk menjadi dasar-dasar pelajaran intelektual teologi. Nah, sementara kalau kita bicara konteks bapak-bapak gereja itu kita bicara konteks bagaimana pengembangan teologi dari ajaran para rasul sampai apa yang kita punya selama konsili-konsili awal gereja. Itu bedanya. Ya. Okay, Father Alex, maybe you want to add? No, Davin was quite comprehensive. Oke, bagaimana? Baiklah, Mas Nathanael Renan, apakah ada tanggapan ataukah sudah cukup jelas atas jawabannya? Oke, sudah. Oke, ada banyak pertanyaan sekarang. Kita memperoleh banyak pertanyaan. Dari Mas Michael William, saya ingin bertanya, apakah Gereja Katolik Roma masih 100% rasulia sama seperti Gereja Katolik Timur dan Ortodoks? Oke. Simple answer, yes. Sebentar. Oke, silakan. Kita kembali ke pernyataan iman. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Rasulia itu kan istilah apa ya? Istilah yang agak ke Arab-Araban untuk apostolik, begitu ya? Karena kan apostolos, bahasa Yunani, di bahasa Arab itu jadi rasul. Begitu ya? Jadi, sebetulnya Santo Petrus, Santo Yohanes itu semua bisa dibilang sebagai Rasulullah. Yep. Kalau kita mau bicara teknis. Apa sih sebetulnya syarat dari apostolik itu? Gampang kok syarat apostolik itu. Punya suksesi apostolik. Nah, yang punya suksesi apostolik saat ini adalah gereja Katolik, gereja Ortodoks, baik yang timur maupun yang oriental. Timur itu berarti yang ritus tradisi Bizantin, oriental itu kita bicara Koptik, Armenia, Syria, dan macam-macam. Lalu kita bicara ada gereja Asiria. Nah, itu semua masih punya tradisi apostolik. Katolik Roma dan Katolik Timur itu ada dalam satu komuni. Jadi kalau Katolik Timur itu rasuli, sementara Katolik Roma tidak rasuli, itu rasanya aneh, tidak masuk akal. Begitu ya. Kira-kira begitu saja. Oke, Michael William. Oke, terima kasih Mas Davin atas jawabannya. Bagaimana Mas Michael? Apakah ada tanggapan? Oke, sudah, thank you. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Mas Billy. Tadi dibilang kalau Bapak Gereja bisa berkembang bahkan tahun 2020 bisa muncul seorang Bapak Gereja. Kira-kira adakah Bapak Gereja di zaman modern ini? Nah, apakah sudah ada Bapak Gereja yang orang-orang modern yang disebut Bapak Gereja saat ini? Mas Davin dulu atau aku? Oke. Apakah ada Bapak Gereja di zaman ini? That's for the future to judge. Ya, tapi yang pasti setelah Yohanes Damaskus, kita masih lihat setelah itu ada beberapa Bapak Gereja setelah Yohanes Damaskus tampil. Contohnya Gregory Palamas. Tapi konsekuensinya kalau ada muncul Bapak Gereja,
itu mungkin hanya sebelum nanti kita bersatu Ortodoks sama Katolik bersatu nanti, konsekuensinya mungkin hanya akan diakui satu pihak saja. Gitu. Kurang lebih begitu ya, Mas Davin. Halo. Kalau aku bilang let history be the judge, jadi the future will judge, bukan jadi kalau apakah sekarang ada Bapak Gereja ya the future will judge us gitu. Ya, Mas oke. Billy membuka mic-nya, mau menanggapi langsung, silakan. Itu kan iya ya, Kak, nunggu di masa depan. Tapi yang saya maksud itu kayak setelah zaman yang tadi Bapak Gereja yang dari mana gitu, itu kira-kira kayak maksudnya di zaman modern saya maksud tuh kayak mungkin di abad pencerahan atau abad 18, 19 itu yang seperti itu kira-kira ada nggak? Oke, kalau dari pihak Katolik Roma ya, sekarang kan tadi udah dibilang kalau setelah Yohanes Damaskus disebut Doctor of the Church, jadi kayak istilah yang hampir mirip dengan Bapak Gereja. Sementara para Bapak Gereja yang diakui di Timur pada abad-abad setelah itu hanya diakui sepihak oleh Ortodoks Timur dan juga sebagian Katolik Timur. Gitu. Kalau di masa-masa sekarang ini, ya kita seperti Mas Davin bilang, let the future judge, biarkan masa depan yang menilai, seperti itu. Oh, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Billy atas pertanyaannya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, kita ini sampai pukul 4 ya teman-teman. Jadi masih ada 45 menit lagi untuk berdiskusi dan tanya jawab. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan dari Mas Abdel. Sejak kapan distingsi antara perbedaan apofatik dan katafatik mulai muncul? Atau perbedaan itu juga dipengaruhi oleh kelompok geografis yang menjadi konteks bahwa Bapak Gereja itu berteologi? Monggo, Mustian atau Mas Davin yang akan menjawab, atau Father Olex terkait dengan apofatik dan katafatik. Translate. Oke, coba saya tanya deh. Apa katafatik? Semuanya ngerti istilah ini. Translate. Could you translate the sentence, Mustian, to Father Olex? Okay, there is a question asking since when the apophatic and cataphatic is distinct. Since when the approach in apophatic way is distinct with cataphatic. And is it answered? Yeah, you may answer. No. Go ahead. Oke. Jadi kalau sejauh yang saya mengerti kata apophatic itu kan Allah kepada Tuhan gitu. Jadi kita mencari sendiri kepada Tuhan. Sementara kata fatik itu yang sebaliknya, itu wahyu yang diturunkan langsung. Sebenarnya soal pendekatan ini, mendekatkan diri kepada Allah dan cara yang bagaimana, itu sebenarnya sudah ada sejak zaman-zaman Perjanjian Lama. Kita mengenal adanya kebenaran umum dan kebenaran kebenaran khusus. Jadi kebenaran umum itu maksudnya kita bisa mengenal Allah di dalam segala aspek kehidupan. Intinya kita bisa mengenal Sang Pencipta melalui ciptaan. Dalam situ kita bisa temukan kebenaran. Para Bapak Suci juga yang dari padang gurun menggunakan metode pendekatan itu juga. Dan kita semua, sesuai yang ditulis dalam katekismus juga ini, kita semua juga di-encourage, didorong untuk mendekatkan diri kepada Allah bahkan melalui metode itu. Sementara metode katafatik, saya rasa itu berasal dari andil Allah sendiri yang pertama-tama muncul di dalam Alkitab secara historis, yaitu kepada Abraham. Yaitu Allah yang tiba-tiba muncul dari atas kepada Abraham, kemudian berfirman, pergilah kamu
negeri yang aku janjikan berlimpah susu dan madu, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti itu. Kita percaya kebenaran itu eksklusif karena kita percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyunya atau Allah telah berfirman kepada kita. Seperti itu. Nah, jadi ada perbedaan ini, pendekatan apofatik itu yang seperti dikatakan Abel, itu tetap ada di dalam proses spiritualitas kita, proses pencarian kita terhadap Tuhan, tetapi tentunya selalu dibarengi dengan iman bahwa Allah telah menyatakan diri, Allah telah memberikan firman-Nya yang kekal kepada kita. Selalu dalam terang itu. Jadi, soal pertanyaan tadi, tentang distingsi itu ada, tetapi pendekatan apofatik itu tidak serta-merta dibuang. Tetap ada gitu. Mungkin seperti itu. Bagaimana Mas Abel? Mas Abel, apakah ada tanggapan atau masih ada pertanyaan lanjutan atas itu? Oke, terima kasih Mas Abel pertanyaannya. Masih ada banyak pertanyaan di sini. Oke, dari Mas Alexander Himawan bertanya tentang liturgi prasidikara. Apakah ini masih apakah pertanyaan tentang liturgi prasidikara masih termasuk dalam konteks patristik ataukah kita, karena berikutnya kita akan ada pada setelah kelas patristik 101 ini selesai akan ada kelas mengenai liturgi sebenarnya. Apakah ini akan dijawab sekarang ataukah kita menunggu? Tadi saya sempat singgung ya liturgi prasidikara. Ya sebenarnya kalau mau penjelasan lebih lengkap, lebih jauh lagi, nanti bisa ditunggu sesi berikutnya. Tapi di sini ada Mas Davin, mungkin Mas Davin bisa jelaskan secara singkat liturgi prasidikara itu gambarannya itu seperti apa sih? Liturgi prasidikara atau yang juga disebut liturgi Gregorius Agung, sebetulnya ini liturgi yang digunakan ketika tidak ada perayaan Ekaristi. Maksudnya tidak ada perayaan Ekaristi, tidak ada anafora alias doa syukur agung, alias doa di mana terjadi konsekrasi, ya, ketika roti dan anggur dirubah melalui kuasa Roh Kudus menjadi tubuh Kristus. Tidak. Nah, liturgi prasidikara itu diadakan ketika tidak ada doa itu, tapi tetap ada liturgi dan penerimaan komuni. Sebetulnya prinsip dasarnya itu. Kalau kita bicara liturgi yang dipakai sekarang, singkatnya begini. Dia dari Santo Gregorius Agung. Santo Gregorius Agung itu Paus Uskup Roma, ya, Paus Gregorius Agung, sama. Jadi sebetulnya di Latin juga ada. Di Latin itu hanya dirayakan setahun sekali ketika Jumat Agung. Cuman di Bizantin itu nanti pada hari biasa dan Sabtu Paskah, lalu bisa dirayakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Pekan Suci, meskipun tidak sesering itu karena ibadat itu tidak pendeknya, cukup panjang, ya. Karena kalau di Bizantin formatnya dari format ibadat sore. Untuk lebih jelasnya silakan tunggu, masih ada kelas liturgi toh, ini bukan tempatnya. Betul sekali Mas Davin. Setelah 7 pertemuan ini selesai, teman-teman, kita akan ada kelas lanjutan lagi, yaitu mengenai liturgi ilahi dan liturgi-liturgi lainnya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Ada dari Mas Ferdinand Prayogo Cahyo Santoso. Apakah perbedaan yang paling mendasar antara katekismus Bizantin dan Latin? Oke, ini mungkin boleh dijawab oleh yang bersinar, Bapak Imam Agung Alexander Kenes. Father, there's a question, what is the difference between the Christ our Pascha with the Latin Catechism? Well, Christ, to start with, what are the similarities? Both are very
heavily patristic oriented. That's the starting point. Then the catechism of the Catholic Church is a more Latin orientation, and ours is a totally Byzantine orientation. It is not which is better, which is worse. It's like saying, what's better, me or nasi? Noodles or nasi? Yeah. Right, I'm sorry. Yeah, that it's not a matter of which is more correct. There are different approaches to life. The Latin mentality in the patristic period was disciplined, military organized. A Byzantine orientation was make things look really wow. And you had to, at one stage in Constantinople, to be a bishop, you had to be a professor of mathematics first. Google Leo the mathematician. Leo, new word, mathematician. Bishop. So different mentalities, different ways of thinking will create a different spirituality. Are you happy with that? Thank you for explanation. Oke, aku terjemahin ya. Yes, monggo. Oke, jadi jawaban perbedaannya itu katekismus kita yang Kristus Pasca kita lebih berorientasi ke spiritualitas Bizantin. Jadi kalau pernah ikut seminar yang tahun lalu, seminar tahunan Roma Bizantin yang tahun lalu, kita itu pernah bahas mengenai spiritualitas Bizantin. Jadi ada dasar-dasarnya. Nanti mungkin saya bisa bagikan kepada semua yang ikut ini. Ada perbedaan mendekatkan diri, ada perbedaan untuk menjalani hidup. Jadi gaya hidupnya itu kita sama Bizantin sama Roma itu ada perbedaan. Kalau kita Bizantin lebih berorientasi, lebih cenderung untuk membuat segala sesuatu terlihat wow, terlihat indah, terlihat cantik seperti itu. Sementara kalau sementara kalau spiritualitas Romawi lebih cenderung untuk membuat segala sesuatu itu tertata rapi, disiplin, dan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, mentalitas yang berbeda akan menghasilkan spiritualitas yang berbeda, kerohanian yang berbeda. Contoh yang, ini contoh yang paling dasar, yang paling umum ya. Kalau kita misalnya ke pengakuan iman, kalau kita yang Katolik ini, ke pengakuan iman, kalau kita masuk dalam ritus Romawi, kita masuk ke dalam ruang pengakuan iman, kata-kata yang pertama kita ucapkan adalah "Forgive me, Father, for I have sinned." Maafkan aku, Bapa, ampunilah saya, Bapa, sebab saya telah berdosa atau saya telah berbuat dosa. Sementara dalam Bizantin, kata-kata kita yang pertama itu "Forgive me, Father, for I am a sinner." Maafkan saya, Bapa, sebab saya adalah seorang pendosa. Jadi kita mengakui bahwa kita ini seorang pendosa, itu yang paling pertama kita ucapkan dalam pengakuan iman. Kalau di Bizantin sudah beda, walaupun perbedaannya itu hanya beberapa huruf, itu sudah sangat berbeda spiritualitas. Bukan sangat berbeda, itu spiritualitasnya sudah beda, dan itu mentalitasnya berbeda dan menghasilkan kerohanian yang berbeda. Mungkin ada tanggapan balik? Sebelum Mas Yam menanggapi, tadi sekilas saya lihat Mas Davin ingin membuka mic. Apakah mungkin dari Mas Davin ada tambahan mungkin? Oke, mungkin saya salah lihat. Mic-nya. Tadi kalau kita bicara Bapak Giri, kalau kita bicara soal
perbedaan spiritualitas, perbedaan pemahaman, ya, perbedaan teologi itu memang tidak sedikit, ya. Katekismus, perbedaan pemahaman teologi. Salah satu contoh tadi itu baru yang gampang, atau lagi yang gampang, atau yang gampang format baptisan nih, misalnya, format sakramen. Di Latin itu seringkali pembaptisan. Aku membaptis kamu, atau dalam pengakuan aku mengampuni kamu. Dalam Bizantin itu tidak ada kata-kata aku membaptis. Biasanya lebih kata-katanya dibaptis. Jadi kalimat yang digunakan kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Nah, itu jadi ada penekanan di Latin, misalnya Allah bertindak melalui si imam. Lebih ada penekanan bahwa imam itu sebagai alter Kristus. Imam bertindak atas nama Allah. Sementara di Bizantin lebih pada Allah bertindak melalui si imam. Misalnya. Atau nanti kita bisa bicara yang lebih kontroversial, Immaculate Conception. Itu yang salah satu yang paling kontroversial. Sebetulnya ini muncul juga karena perbedaan teologi. Teologi tentang apa? Teologi tentang dosa asal. Bagaimana efek dosa asal terhadap manusia, itu ada perbedaan pemahaman di timur dan di barat tentang efek dosa asal terhadap manusia. Perbedaan pemahaman inilah yang membuat di Latin itu dogma Immaculate Conception, dogma Maria dikandung tanpa noda, itu menjadi dogma yang perlu. Sementara di timur dogma itu terkesan, meskipun banyak orang yang berpolemik bahwa dogma itu salah, tapi sebetulnya yang lebih tepat dogma itu tidak terlalu perlu, nggak terlalu relevan untuk konteks teologi timur. Itu lebih relevan untuk konteks teologi barat karena ada pemahaman yang berbeda soal efek dari dosa asal terhadap manusia itu sendiri, gitu ya. Karena kan ada ya keyakinan bahwa dalam teologi Latin salah satunya bilang kalau kita dibaptis kita dihapus dari dosa asal. Jadi ada noda dari dosa asal yang menetap di kita. Sementara di timur itu pemahamannya nanti dosa asal lebih pada efek dari dosa asal itu yang membuat kita memiliki kecenderungan untuk berdosa. Bukan pertama-tama soal noda dosa asalnya ini. Nah, karena pemahaman Latin tentang ada noda dosa asal ini, sehingga dalam dogma Immaculate Conception dikatakan bahwa Maria ini dihapuskan noda dosa asalnya sejak dia dikandung dalam rahim bundanya Ana. Gitu ya. Karena leluhur Kristus Tuhan kita Yoakim dan Ana kan, jadi di dalam rahim Santa Ana sudah dihapuskan dari noda dosa asal. Sementara karena dalam konsep timur tidak ada konsep noda dosa asal, sehingga ini jadi tidak relevan. Begitu loh. Itu bedanya. Ini contoh saja, ilustrasi contoh saja. Saya rasa kalau kita lanjutkan bisa terlalu lama nanti. Iya, betul. Waktunya juga masih ada setengah jam, tinggal setengah jam. Terima kasih Mas Davin atas tambahannya. Begitu ya, Mas Ferdinand ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang masih ingin didiskusikan lebih lanjut, bisa komen-komen di Instagram atau mungkin langsung private message ke Instagramnya Rumah Bizantin. Pasti teman-teman di sini pada lihat pengumumannya lewat Instagram ya, di akunnya Rumah Bizantin sendiri. Oke, bisa tanya-tanya, komen di postingan mana saja, nanti akan ada kami yang akan menjawab bila mana ada pertanyaan lanjutan yang tidak sempat terjawab di pertemuan ini. Kita akan lanjut lagi. Pertanyaan dari Mas Eros Jagat Pulagana dari Gereja Ortodoks. Mengapa beberapa teologian seperti Origen dan Tertullian juga dianggap sebagai bapak gereja? Walaupun kedua teologian ini pada akhirnya menjauh dan tidak memegang ajaran Kristus yang ortodoks lagi. Oke. Ini sebenarnya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, kita juga nanti minggu depan akan singgung mengenai Origen dan Tertullianus. Itu
bagaimana? Mas Davin mau dibahas sekarang atau? Stay tune aja. Asik, Stay tune biar aja. penasaran. Biar Mas Eros datang lagi nih. Biar penasaran. Iya. Oke, Silakan datang terima minggu kasih Mas Eros. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya Sabtu depan di jam yang sama. Oke, dari Mas AIUEO, oke, yang dari tadi standby kameranya on. Terima kasih Mas. Selamat sore, saya Glenn. Oke, Mas Glenn ternyata. Ingin bertanya, apakah liturgi ilahi dalam Katolik Timur sama dengan liturgi ilahi di gereja Ortodoks? Ini juga sebenarnya topik mengenai liturgi ya, yang mana kita akan bahas setelah 7 pertemuan tentang patristik ini selesai. Kita akan memulai kelas baru yaitu liturgi ilahi. Namun mungkin ingin teaser sedikit Mas Tian atau Mas Davin atau Father Olex mengenai perbedaannya. Jawabannya mudah. Simple. Jawabannya mudah kalau ini. Ada bedanya satu. Uskupnya yang disebut uskup yang mana? Itu bedanya. Oke. Uskup yang mana yang disebut gitu ya? Maksudnya bagaimana itu? Mungkin lebih detail Mas Davin atau Mas Christian? Dalam liturgi kan kita mendoakan untuk uskup kita, begitu kan? Mereka di Ortodoks punya uskupnya sendiri, kita di Katolik punya uskup kita sendiri. Itu uskupnya beda. Maksud saya itu. Oh begitu. Baiklah. Dan Ada tambahan mungkin ya. Di Katolik Timur tentu disebutkan, tentu kita juga menyebut bagi Paus gitu ya, kita mendoakan Bapak Suci Paus di Roma, sementara yang Ortodoks jelas tidak, atau mereka punya patriark mereka masing-masing. Tapi kalau mau lihat secara ritus ya, secara rubrik mungkin, ya kita sebenarnya kurang lebih sama pada perjanjian, nanti ini dibahas juga di bagian liturgi, pada persatuan Katolik, kembalinya Katolik Timur ke Katolik Roma mau bersatu, di situ diadakan perjanjian bahwa Katolik Roma akan menerima semua tradisi, semua yang dilakukan yang berasal dari tradisi Ortodoks untuk tetap dilestarikan oleh Gereja Timur. Father, there is a question from Glenn. He asked, is there any difference between our liturgy and the Orthodox liturgy? Oh, good question. Yes, we commemorate the Pope. They do not. The liturgy, both Latin and Byzantine, has been developing over the centuries. That the Greeks celebrate very differently from Moscow. Syrians, there's Yugoslavia, Serbs celebrate differently from the Greeks. You go to Ukraine, one village celebrates one way, and 10 villages down the road, the singing is completely different. There's not a right way. Liturgy developed. The ability to, the way liturgy is celebrated develops over time. That you will have electricity has an influence. We use incense from Sumatra, not from Italy. Is this right? Is this wrong? Don't care. So essentially, our liturgy and the Orthodox liturgy are the same. We commemorate the Pope, they do not. And you go to liturgy, you go a Latin liturgy, you go to Manila, and the churches and the liturgies are very, 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 very different than a Latin liturgy here. Spanish influence,
Dutch influence. Which one's right, which one's wrong? Neither. Enculturization. Enculturating is a natural thing for liturgy. We all enculturate, so which is correct, which is wrong, which is different, not really important. But yes, we are Orthodox in communion with Rome. Oke. Jadi saya terjemahkan yang dikatakan Father Olex. Liturgi sebenarnya antar Ortodoks sendiri, antar gereja Ortodoks sendiri, liturginya juga itu sudah beda-beda. Maksudnya kampung ini sama kampung itu sudah bisa beda liturginya. Itu semua sebenarnya penyebabnya karena adanya inkulturasi. Jadi inkulturasi itu satu budaya yang sangat penting, satu faktor yang sangat penting dalam liturgi kita. Kita harus menginkulturasikan itu, mau tidak mau harus diinkulturasikan liturgi. Jadi sebenarnya antar Ortodoks saja sudah saling berbeda. Tetapi kalau mau ditanya perbedaan antara kita dan mereka, yang paling membedakan itu hanya saat menyebut, yang tadi Mas Davin sudah sebutkan, kita mendoakan uskup kita, dan yang utama Paus Fransiskus, uskup Roma, sementara mereka mendoakan patriark mereka sendiri. Begitu. Jadi sesimpelnya kita ini Ortodoks yang bersatu dengan Ortodoks yang satu dengan Roma, yang dalam komuni dengan Paus Roma, seperti itu. Siap, terima kasih Father Olex, Mas Tian, dan Mas Davin atas jawabannya. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Mas Glenn ya? Sudah cukup jelas. Mungkin nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di kelas berikutnya. Iya. Nah, waktu tersisa tinggal 15 menit lebih sedikit. Kita akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan dengan Bapak Gereja kali ini ya. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang belum ada kaitan langsung dengan Bapak Gereja mungkin akan kita tunda untuk menjawab, bisa kita jawab melalui email begitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bagi pertanyaan-pertanyaannya yang belum sempat dijawab di pertemuan ini, monggo silakan meninggalkan alamat emailnya di kolom komentar. Nanti akan kita balas dan kita jawab melalui teks lewat email begitu. Berikutnya ada pertanyaan yang menarik ini dari Mas Jekorian. Tadi disampaikan kisah Maria dari Mesir. Padahal pada masa itu budaya patriarki masih sangat kuat. Bagaimana kemudian dinamika yang terjadi di masa Maria dari Mesir tersebut? Apakah ada tokoh-tokoh perempuan lainnya yang diakui gereja dalam masa patristik? Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Tadi dalam doa kita sebutkan ya. Tadi saya sebutkan sengaja. Seperti ini, melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus kasianilah kami dan selamatkanlah kami. Jadi kalau mau sebut, apakah ada yang namanya Bapak, yang namanya Ibu Gereja? Kita bilang, ya ada. Yang dari Mesir itu salah satu yang secara resmi diakui sebagai Ibu Gereja. Yang lain apakah ada? Iya ada. Ada seorang komposer yang namanya Cassiani. Dia dari Bizantin. Dia menggugah banyak madah-madah yang sekarang dimasukkan juga dalam liturgi. Perempuan sebenarnya dalam gereja itu sejak awal itu sudah diakui dan dipandang sebagai orang seperti itu. Jadi kalau mau tanya apakah ada di zaman-zamannya itu yang bilang Ibu Gereja, iya ada. Tapi kita umumnya atau iman Ortodoks kalau saat mau belajar Bapak Gereja kita umumnya tidak menyebut Ibu Gereja, karena Ibu Gereja itu sebenarnya juga ambigu ya, maksudnya mempunyai makna yang lain juga. Jadi kita hanya sebut Bapak Gereja untuk merujuk mereka semua. Padahal Ibu Gereja juga ada sebenarnya. Seperti itu mungkin Mas Davin. Monggo Mas Davin, mungkin ada tambahan? Atau mungkin Father Olex ada menambahkan, Mas Tian mungkin bisa menerjemahkan pertanyaannya. Okay. Sir,
there is a question. Is the father of the church is only male? Because I was mentioned before about Mary of Egypt, and they say, and she was the mother of the church, right? So if there's any mother of the church, or we only can be the father of the church. How's that? That's, yes, when you look at the list of the fathers of the church, they're all men. But having said that, did Mary of Egypt exist or did she not exist is not a question. The fact that the church took that story and put it up as the last Sunday in our tradition. The Mary of Egypt story is the last Sunday of Great Lent. It shows us that salvation will come from, if you say, oh, I can't be saved, I'm too much of a sinner. Wrong answer. Anybody can be saved, and the church used a woman of great sanctity as an example. So is she a mother of the church? Yes. Her example was used. Mas Tian masih di mute, Mas Tian? One more question. How about woman in the church at that time? How's they? In the first, up till, well, from the time of Christ, well, so long as the church was underground, illegal, house churches were normal. So, what does that mean? The woman, the mother in a family whose house was a church, much like we have, our situation. At that period, the woman was very important. In that period, deaconesses were normal in the church. I repeat, up till the legalization of the church, for quite a long time after that as well, deaconesses were normal. Why? An extremely obvious and very practical reason. That many adults converted from paganism to Christianity. And with these adults, they weren't just men, they were women as well. And baptism means total immersion. And women didn't really want a man totally immersing her. So the concept of deaconess happened, so that the deaconess baptizes. Tambahan sedikit boleh? Monggo, Mas Davin. Tadi Father bicara soal deaconesses atau diakon wanita, ya. Harus dicatat dan harap dicatat bahwa hari ini pun deaconess itu ada hari ini
Kita tidak usah bicara ribuan tahun yang lalu, kita bicara hari ini di gereja Armenia ada deaconesses. Dan bahkan di gereja Ortodoks Yunani itu sampai hari ini masih ada perdebatan soal itu. Ya, dan di gereja Armenia deaconesses ada sampai hari ini. Oke? Nah, soal peran wanita di gereja. Jangan lupa kita punya para rasul, the apostles, tapi dalam gereja timur, dalam tradisi Bizantin, kita juga mengenal apostle to the apostles. Rasul dari para rasul. Rasulnya para rasul. Dan rasulnya para rasul itu siapa? Maria Magdalena. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dan kita tidak, dan tentu kita masih, dan apalagi kalau kita sudah bicara tentang Theotokos, itu nanti panjang lagi urusannya. Ya, kira-kira begitu. Wah, terima kasih banyak Mas Davin, Mas Tian, dan Father Olex. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Oh, ini ada tambahan sebelum itu. Saya coba tambahkan ya, Mas Adri, dari Mas Marshall ini. Dapat dikatakan demikian karena Theotokos adalah bunda bagi semua umat beriman yang adalah anggota gereja. Selain itu, gereja pun sering dipersonifikasi sebagai bunda atau perempuan karena gereja melahirkan umat beriman menjadi anggota gereja. Serta Mother of Church biasa diidentifikasi kepada suatu gereja tertentu sebagai tahta kerasulan. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Mas Adri ya di atas mengenai istilah tentang ibu gereja. Tadi Mas Adri bertanya di atasnya. Oke, terima kasih Mas Marcel sudah berkenan menjawab. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin dari Mas. Tadi saya melihat ada pertanyaan menarik juga sebelum tadi pertanyaannya Mas Jeko Rian. Oh, tapi ini Mas Hendarto. Oh, bukan Mas Hendarto. Ibu Brenda Norton. Ibu Brenda bertanya, mengapa ada bapak gereja yang diakui di satu tempat, namun di tempat lain tidak diakui, padahal semuanya satu ajaran. Demikian. Monggo, Mas Tian atau Mas Davin. Oke, Brenda ya. Bapak gereja yang diakui di satu tempat tapi yang tidak diakui di tempat yang lain itu contohnya seperti bapak gereja siapa? Ibu Brenda mungkin masih mendengarkah? Mungkin bisa menulis atau berbicara langsung, membuka mic-nya. Sebagai contoh yang tidak diakui di satu gereja tapi di gereja lain diakui. Oke, mungkin ini ya dari yang perbincangan terakhir soal setelah skisma. Sebenarnya skisma itu artinya perpecahan ya. Jadi setelah gereja Roma dan gereja Ortodoks itu berpisah, dikatakan bahwa ada dalam gereja Ortodoks itu ada para bapak gereja yang tidak diakui di gereja Katolik Roma. Nah sebenarnya itu jawabannya simpel saja sih, sederhana saja bahwa yang diakui di gereja Ortodoks tentu saja tidak diakui di gereja Katolik Roma pada masa itu karena gimana ya? Pertama mereka perbincangan pada saat itu tidak seperti sekarang ini dan spiritualitasnya juga beda. Oleh sebab itu ada yang diakui sama seperti Bapak Gregory Palamas itu di Ortodoks dan di kita juga yang kembali kepada gereja Katolik kita akui. Tapi gereja Katolik Roma itu tidak akui bahkan sampai sekarang. Alasannya kenapa? Karena itu terjadi setelah skisma. Setelah perpecahan. Begitu. Oh ya, ada juga selain Bapak Gereja, ada banyak juga Santo Santa yang dihormati di Gereja Ortodoks Timur. Dan karena kita itu berasal dari mereka dan kita diberikan kayak semacam izin untuk mempertahankan tradisi kita tetap menghormati mereka, sementara Katolik Roma tidak menghormati sama sekali. Begitu juga sebaliknya, ada yang Santo Santa Katolik Roma
yang Ortodoks Timur tidak hormati. Tapi jarang sekali sebenarnya kalau ada santo-santa yang dari Katolik Roma yang kita tidak hormati. Meskipun santo-santa yang di mata kita itu sangat buruk gitu. Sebenarnya kita menghormati semua santo-santa Katolik Roma, tetapi Katolik Roma tidak menghormati semua santo-santa kita. Begitu. Siap, terima kasih Mas Dian Oh, ya. atas jawabannya. Ya, pada akhirnya waktulah yang memang memisahkan kita ya teman-teman. Terima kasih atas semua pertanyaan. Mohon maaf bila ada yang belum terjawab, tenang saja. Silakan meninggalkan alamat email di kolom komentar bagi yang pertanyaan belum terjawab. Nanti akan kita jawabkan via email. Atau bisa langsung datang kembali di pertemuan berikutnya. Dan karena kalau misalnya tentang patristik kan tentu aja masih relevan ya, pertanyaan-pertanyaan tentang patristik sepanjang 7 pertemuan ini tentu saja akan tetap relevan begitu untuk ditanyakan kembali. Begitu bisa datang kembali untuk bertanya lagi, dan minggu depan kita di jam yang sama 14.30 kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai keadaan di masa patristik. Nah, bagaimana waktu itu belum ada perpustakaan dan bagaimana para bapak gereja itu memulai usaha-usaha yang terkait dengan literasi iman tentu saja. Nah, bagaimana itu sangat menarik, sebenarnya ada tokoh-tokoh seperti Origen, Basil the Great, nah, yang mana mereka adalah yang mana mereka ini adalah pionir-pionir pertama dalam menafsirkan Alkitab, dan usaha-usaha mereka mendokumentasikan ajaran-ajaran untuk menjadi suatu perpustakaan begitu. Nah, ini akan sangat menarik di pertemuan berikutnya. Monggo teman-teman, kita bergabung lagi pada pukul 14.30 di Sabtu depan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin akan ditutup dengan berkat dari Father Olex. We will doing the dismissal prayer. Oke, sebelumnya kita dari Rumah Bisantin menyapa semua yang ada di sini. Ada banyak yang juga yang kita kenal ya bersama. Ya, selamat hari Sabtu, selamat juga berdoa untuk para arwah ya. Oke. Doanya dalam bahasa Inggris. Through the prayers of our Holy Father and Holy Mother, O Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us and save us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yours is the kingdom, the power, and the glory, always now and forever and ever. Amen. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. It is truly right to bless you, truly right to bless you, O God-bearing one, as the ever-blessed and immaculate Mother of our God, more honorable than the cherubim, and by far more glorious than the seraphim. Ever a virgin, you gave birth to God the Word. O true Theotokos. We magnify you. Father, give the blessing. Mighty God, Father, Son, and Holy Spirit be with you always, now and forever and ever. Amen. Amen. Okay, thank you, Father, for your blessing. Thank Thank you, you, Father. Father Yohanes. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kita bertemu lagi di Sabtu depan pada jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Alleluia.